bagaimana anak-anak itu selama di perjalanan bisa diawasi, anak-anak yang begitu banyak sampai ke rumahnya. Yang perlu dilibatkan adalah Bu, waktu kemarin Pak Kadisdip Purwakarta itu menyampaikan untuk 3 kecamatan, tetapi untuk SLTA kecamatan yang lain juga ikut nimbrung, Bu. Yang lain juga pada Manigi, Sukasari, tapi SLTA kecamatan yang lain ikut nimbrung juga untuk mempersiapkan diri, menyampaikan proposal. Saya bingung juga. Rapat COVID ini apa untuk sekolah di Purwakarta? Bagaimana kelanjutannya? Jadi baru saja kita melaksanakan rapat dengan Satgas dan seluruh stakeholder terkait dengan bidang pendidikan. Ada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, ada pendidikan cabang Dinas Provinsi Jawa Barat, KCD wilayah 4, kemudian ada kantor Kementerian Agama, kemudian juga ada Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga hadir, kemudian dari Satgas TNI Polri juga hadir dan memutuskan bahwa Purwakarta akan menunda pembelajaran tatap muka yang sebelumnya memang sudah kita persiapkan untuk 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maningis, dan Kecamatan Kiara Pedes. Melihat perkembangan penyebaran pandemi COVID di Kabupaten Purwakarta yang hari ini Purwakarta masih dikategorikan dengan zona oranye atau dengan resiko sedang, dan kemudian 3 kecamatan itu juga masih zona orange dan 14 kecamatan yang lainnya juga zona merah. Kemudian Purwakarta diapit oleh 2 kabupaten dengan zona merah, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bandung Barat. Tadi sudah disampaikan secara kajian ilmiahnya oleh IDI dan IDAI Kabupaten Purwakarta. Kemudian disampaikan juga tadi oleh Satgas Penanganan Pandemi COVID di Purwakarta bahwa kita memutuskan, ya dengan pertimbangan itu kita memutuskan untuk menunda pembelajaran tatap muka di Kabupaten Purwakarta. Tadi sudah disepakati bersama, ini akan kemudian tangguhkan atau kita tunda dengan waktu yang belum ditentukan, akan kita lihat perkembangan. Dan kemudian juga dengan ada masukan dari beberapa pihak, termasuk bahwa tenaga kesehatan kita secara serentak, tadi hasil daripada kita melaksanakan Sikon dengan Kemendagri, itu akan divaksin pada tanggal 14 Januari. Nah, 14 Januari itu tentu saja ada yang namanya KIPI ya dok ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya kita tidak tahu persentasenya berapa, yang jelas tenaga kesehatan kalau misalkan ada yang efek daripada vaksin itu harus istirahat, tentu itu akan mengurangi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita khawatir ketika itu terjadi dan kemudian sekolah, kemudian ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Kita berharap siapa yang akan dilayani untuk kemudian di bidang kesehatan. Yang kedua, pertimbangan kita dari tanggal 1 sampai tanggal 14, kita hari ini masih menunggu efek dampak daripada liburan Natal dan Tahun Baru. Ini 2 minggu setelah dilaksanakannya Natal dan Tahun Baru, itu terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah, sesuai dengan rencana, pembelajaran tatap muka dilaksanakan pada tanggal 11 Januari. Jadi masih pada momen-momen yang kita hari ini, 2 momen itu kita khawatirkan mungkin akan punya dampak. Ya. Nah, kemudian juga pertimbangan yang lain disampaikan Pak Kadisdip Purwakarta, ternyata ketika pembelajaran itu dilaksanakan tatap muka, itu berkolaborasi dengan pemerintahan desa dan kelurahan. Nah, kita ketahui bersama bahwa pilkada serentak di Purwakarta akan dimulai tahapannya pada tanggal 28 Februari 2021. Yang jelas mereka pun akan sibuk mempersiapkan daripada pilkada serentak hampir seluruh desa, kecuali 13 desa tersisa dari seluruh desa se-Kabupaten Purwakarta. Ini akan sulit. Maka dari itu dengan berat hati, dengan terpaksa, dan insya Allah ikhtiar ini dibuat untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan Purwakarta, anak-anak kita dan masyarakat. Kami menyepakati itu adalah untuk menunda pembelajaran tatap muka. Ibu, kalau untuk vaksinasi berapa kuotanya untuk Purwakarta? Nah, Purwakarta itu akan yang tahap awal itu adalah untuk tenaga kesehatan yang targetnya secara keseluruhan ada 4.000 kurang lebih. Hari ini baru terentris 3.300. Kita masih terus melakukan entris data yang 700 lagi
Dan insya Allah pada minggu ini akan selesai. Dan sudah tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa tanggal 13 itu akan dimulai oleh Bapak Presiden yang paling pertama serentak secara nasional, dan tanggal 14 itu adalah kepala daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 bupati dan wali kota dengan seluruh tenaga kesehatannya. Purwakarta ditargetkan 4.000 tenaga kesehatannya. Pelajaran tatap muka di 3 kecamatan. Tapi kita memastikan bahwa pembelajaran layanan pendidikan harus tetap berjalan sebagaimana selama ini sudah berjalan. Yakni pembelajaran dari rumah baik melalui luring maupun daring. Dan saya memastikan dan minta kerjasamanya dari masyarakat semuanya untuk sama-sama mengawasi anak-anak kita terjamin layanan pendidikannya. Saya menerima pengaduan laporan jika ada anak-anak yang tidak mendapat layanan pendidikan atau guru-guru yang tidak mengajar. Dan kita juga akan membuka klinik layanan BDR, yakni mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua siswa, oleh anak-anak ketika mereka harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Selama ini Pak, luring sama daring ini efektif nggak? Luring sama daring selama ini belum ada keluhan dari guru-guru ya. Artinya saya memandang ini masih bisa berjalan, walaupun memang nampak ada beberapa keluhan dari orang tua tentang kejenuhan anak belajar dan kejenuhan orang tua mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah.